Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Brondong, khususnya di program keahlian konsentrasi keahlian teknik komputer, jaringan dan telekomunikasi SMK Negeri 1 Brondong. Pada kali ini saya mencoba memberikan informasi atau sosialisasi perihal rapot di kegiatan PKL atau praktik kerja lapangan pada kurikulum Merdeka yang ada di materi pembelajaran produktif atau Bapak Ibu Guru Pembimbing PKL yang ada di jurusan TKJT SMK Negeri 1 Brondong. Pertama saya sampaikan bahwa pedoman kita adalah sebagai berikut dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Di sini disampaikan bahwa praktek kerja lapangan yang selanjutnya disingkat PKL itu adalah pembelajaran bagi peserta didik, di mana intinya PKL atau kegiatan magang atau PKL ini menjadi mata pelajaran di produktif TKJT yang pada tahun ini dilaksanakan dengan dasar hukum Permendikbud nomor 50 tahun 2020 pasal 1. Itu adalah dasar hukumnya kenapa PKL menjadi mata pelajaran produktif di SMK, khususnya di jurusan TKJT. Di sini di Permendikbud ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dunia kerja, yang pertama adalah dunia usaha, yang kedua adalah dunia industri, yang ketiga badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yang keempat instansi pemerintah atau lembaga lainnya. Ini yang dimaksud dengan dunia kerja sesuai Permendikbud nomor 50 tahun 2020 pasal 4. Tujuan PKL yang pertama menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional pada peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai kurikulum dan kebutuhan dunia kerja atau dunia IDUKA, dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Yang ketiga, menyiapkan kemandirian peserta didik untuk bekerja dan atau berwirausaha. Yang ketiga ini sesuai dengan konsep moto di SMK Negeri Brondong, khususnya di TKJT, yaitu Growing Karakter BMW, bekerja, melanjutkan ke PTN-PTS, dan berwirausaha. Sejarah PKL pada pendidikan menengah kejuruan SMK itu dituliskan di sini mulai tahun 1984 sampai sebelum 84. Kurikulum 84, kurikulum 94, kurikulum 2006, kurikulum 2013, dan sekarang kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka bertujuan memberi kesempatan bagi semua murid di Indonesia untuk menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan berkarakter Pancasila. Ini sesuai Permendikbudristek nomor 5 tahun 2002 tentang standar kompetensi lulusan. PKL pada kurikulum Merdeka ini itu di Kemendikbudristek nomor 262/M/2002 dikatakan praktek kerja lapangan merupakan bagian intrakurikuler. Yang kedua, praktek kerja lapangan dilakukan sekurang-kurangnya selama 6 bulan atau 18 minggu di kelas 12
pada program 3 tahun ekivalen, di mana jumlahnya sebanyak 792 jam pelajaran, dan selama 10 bulan atau 27 sampai dengan 28 minggu di kelas 11 ekivalen sebanyak 1.368 jam pelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan mata pelajaran PKL mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit yang membidangi pendidikan vokasi. Yang keempat, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen pada mata pelajaran praktik kerja lapangan di SMK atau MAK dilaksanakan secara kolaboratif oleh satuan pendidikan dan mitra dunia kerja. Yang kelima, memiliki guru mata pelajaran pengampu di bidang PKL. Yang keenam, PKL dapat diampu dan atau dibimbing oleh semua guru, artinya bisa guru produktif, normatif, maupun adaptif. Yang ketujuh, mata pelajaran praktik kerja lapangan dapat diampu dan atau dibimbing oleh paling banyak 44 guru. Ini adalah ketentuan PKL pada kurikulum Merdeka berdasarkan Kemendikbudristek nomor 262/M/2002. PKL pada kurikulum Merdeka di sini dijelaskan juga bahwa satu, praktek kerja lapangan PKL adalah mata pelajaran yang merupakan wahana pembelajaran di dunia kerja atau dunia iduka, dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Yang kedua, mata pelajaran PKL dirancang dalam struktur kurikulum SMK untuk dilaksanakan pada kelas 12 bagi SMK program 3 tahun dan kelas 12 ini di program 4 tahun, di kelas 13 di sekolah SMK yang programnya 4 tahun, dengan pertimbangan peserta didik telah memiliki dasar-dasar kemampuan kerja yang cukup. Yang ketiga, PKL dilaksanakan secara blok sesuai dengan ketersediaan sumber daya dan kebutuhan penguasaan kompetensi. Yang keempat, pelaksanaannya antara lain dapat menggunakan sistem pelatihan berotasi dalam satu dan atau beberapa mitra dunia kerja. Artinya PKL itu bisa dilaksanakan pada satu studi atau lebih dari itu. Pada kurikulum Merdeka yang kelima, PKL itu adalah berkontribusi pada penguatan nilai-nilai dan karakter profil pelajar Pancasila. Nilai dan karakter tersebut disesuaikan dengan konteks pembelajaran PKL dan karakteristik dunia kerja. Yang keenam, kegiatan pada mata pelajaran PKL direncanakan dilaksanakan, dinilai, dipantau, dan dievaluasi bersama oleh sekolah dan dunia kerja. Yang ketujuh, mata pelajaran PKL diampu oleh tenaga pendidik yang ditugaskan oleh sekolah dan pembimbing teknis yang ditugaskan oleh pimpinan dunia kerja. Di mana ini adalah PKL pada kurikulum Merdeka, elemen, deskripsi, capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh seorang siswa peserta PKL. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah kata-kata bijak dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik, seorang guru, hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ini semangat bagaimana kita seorang guru itu
semestinya harus menjadi pendidik, tidak hanya sekedar menjadi pengajar. Ini saran dari kata bijak Ki Hajar Dewantoro. Oke Bapak Ibu, itu mengawali saya sebagai kepala konsentrasi program konsentrasi TKJT dalam kegiatan sosialisasi panduan pengisian e-rapot di sistem kurikulum Merdeka. Yang pertama yang saya jelaskan adalah struktur kurikulum, di mana di struktur kurikulum yang ada di mapel materi pelajaran produktif di TKJT Sungkan Giri Londong adalah sebagai berikut. Struktur kurikulum pembelajaran di fase E atau di fase E di kelas 10. Di sini ada mata pelajaran, ada elemen, ada detail, capaian fase E. Ini kenapa saya sampaikan di kegiatan pengisian e-rapot kelas 11, karena secara fakta kegiatan anak di BKL sering atau terkadang memperoleh pekerjaan yang masuk di kompetensi fase E atau kelas 10, sehingga perlu saya sosialisasikan ke Bapak Ibu guru produktif atau pembimbing PKL di TKJT agar nanti tidak mengalami kesalahan atau kerepotan dalam pengisian aplikasi e-rapot di kegiatan PKL yang di jurusan TKJT. Yang selanjutnya di sini ada di kelas 10 itu ada mata pelajaran yang bernama proses bisnis dan profesi dan kewirausahaan atau masuk di materi DKK, di mana ini ada elemennya, di sini ada capaiannya, dan ini pelajaran yang masuk di semester 1 dan semester 2 di kelas 10, di mana kadang anak magang PKL itu dapat pengalaman kerja, bagaimana berbisnis, bagaimana membuat bisnis, dan sebagainya. Yang kedua, di fase E itu ada mapel yang namanya teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi. Capaian pembelajarannya di sini siswa diberikan pengalaman masalah microwave, IP, dan sebagainya, sesuai yang tertera. Dan di sini masuk di pembelajaran kelas semester ganjil dan genap di kelas 10. Selanjutnya ada mapel media dan jaringan telekomunikasi, masuk di KK. Yang selanjutnya ada teknik kerja industri. Yang kelima ada teknik komputer, jaringan dan telekomunikasi. Yang keenam ada K3LH. K3LH itu adalah pelajaran keselamatan kesehatan kerja lingkungan. Bapak Ibu guru pembimbing PKL, bahwa struktur kurikulum produktif di fase E atau kelas 10 TKJ ini dapat saya sampaikan. Di sini TKJT juga memiliki mapel produktif muatan atau tambahan, yaitu satu ada namanya IoT itu Internet of Things, dan capaiannya sudah tertulis di sini. Ini nanti siswa-siswi di tempat PKL mungkin mendapatkan pengalaman tentang sensor, microcontroller, dan sebagainya. Muatan tambahan berikutnya di kelas 10 atau di fase E ini adalah siswa-siswi di TKJ itu dibekali dengan materi tambahan Artificial Intelligence, ya, AI. Mungkin kalau siswa di PKL dapat pekerjaan yang hubungannya dengan AI, ya berarti nanti masuk di fase E. Yang terakhir di tambahan mapel produktif itu ada materi manajemen file maupun hard file, hard maupun soft file.
Seperti itu Bapak Ibu guru pembimbing PKL yang bisa saya sampaikan untuk fase E, di mana nanti Bapak Ibu guru jika pembimbing mengisi rapot memperhatikan ketentuan dari yang sudah saya sampaikan ini. Di sini juga saya terapkan kelas, semester, jumlah jam, total jam, dan guru pengampu atau guru yang ngajar saat di kelas. Dimana di sini ada kodenya dan kode Bapak Ibu gurunya ya. Ki adalah Bapak Edi Julianto, yang Ki2 itu adalah Muhammad Fad Alfani, Ki2, Ki3 ada Pak Nailul, yang Ki4 ada Pak Abdul Basit, terus yang kelima ada Bu Elva Alfi, Ki6 ada Tulmen atau Bu Ziana Dini ya. Itu untuk penjelasan fase E. Fase F. Fase F itu adalah fase mapel produktif yang masuk di kelas 11 dan kelas 12. Mata pelajarannya yang pertama ada perencanaan dan pengalamatan jaringan. Yang kedua ada teknologi jaringan kabel dan nirkabel. Yang ketiga ada keamanan jaringan atau cyber security. Yang berikutnya ada pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan. Yang kelima ada administrasi sistem jaringan. Ini yang masuk di fase E, mapel pelajaran yang ada di TKJT. Mapel produktif tambahannya yang pertama ada pemrograman dasar. Yang kedua ada artificial intelligence tingkat menengah ya. Yang terakhir ada pemrograman web. Ini Bapak Ibu guru pembimbing dari PKL yang bisa saya sampaikan untuk struktur dari kurikulum produktif yang ada di TKJ SMK Negeri 1 Brondong. Itu. Dan berikutnya adalah di sesi kegiatan sosialisasi panduan PKL atau pengisian e-rapot ini saya sampaikan yang berikutnya adalah tentang panduan pengisian. Panduan pengisian saya mulai dari kelas 10 atau fase E. Menganalisa dari aplikasi yang ada di e-rapot dan akhirnya berbentuk output rapot PKL begitu. Di situ sudah saya serap, saya sesuaikan bahwa di situ nanti akan ada data nama peserta, NISN, kelas, program keahlian, konsentrasi keahlian, nama tempat PKL, tanggal mulai, tanggal selesai, sampai nanti di sana akan ada nama instruktur. Nama instruktur itu adalah yang membimbing di tempat Dudi. Dan yang terakhir ada nama pembimbing. Pembimbing itu nama guru yang membimbing siswa PKL di Dudi. Format yang kami terima sesuai panduan PKL di kurikulum Merdeka Materi Produktif. Di sini ada nomor NISN, nama peserta PKL. Ini nanti ditulis sesuai data dari peserta PKL. Di sini ada elemen. Elemennya di sini ada elemen internalisasi, penerapan soft skill, penerapan hard skill, peningkatan dan pengembangan hard skill dan penyiapan kemandirian berwirausaha. Itu elemen dari kegiatan PKL. Kembali lagi saya jelaskan kenapa saya atau Kakon di TKJT ini menjelaskan pengisian e-rapot PKL itu masuk di fase E juga atau kelas 10 ya. Terkadang pekerjaan siswa di tempat Dudi itu juga ada hubungannya dengan skill di kelas 10-nya. Pada format e-rapot
di sana ada hard skill dan soft skill. Nah, di sana juga ada hard skill dan soft skill. Kalau hard skill, Bapak Ibu guru pembimbing itu bisa nanti diisi dengan nama mapel produktif yang sudah saya sampaikan di struktur kurikulum yang awal tadi. Soft skill, ya soft skill, di soft skill ini sebenarnya soft skill yang harus dimiliki anak PKL khususnya jurusan TKJT SMK Negeri Blondong itu apa sih? Semestinya soft skill atau keterampilan yang harus dimiliki peserta didik atau murid saat melakukan kegiatan PKL di IDUKA, dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja adalah satu, siswa itu memiliki soft skill berkomunikasi. Yang kedua, siswa memiliki soft skill mampu bekerja sama. Yang ketiga, soft skill mampu memiliki karakter kepemimpinan. Yang keempat, mampu melakukan manajemen waktu. Yang kelima, berpikir kritis. Yang keenam, problem solving. Yang ketujuh, adaptabilitas. Yang kedelapan, kreativitas. Ini adalah soft skill yang semestinya harus dimiliki oleh siswa PKL, dan data ini nanti bisa Bapak Ibu guru sesuaikan dengan pengisian e-rapotnya. Jika Bapak Ibu guru pembimbing, guru produktif yang menjadi pembimbing PKL tidak kerepotan mencari redaksi bahan yang sesuai panduan PKL untuk mengisi aplikasi e-rapotnya. Pada kolom catatan di rapot PKL di sini juga sudah saya kasih contoh sehingga Bapak Ibu guru tinggal menyesuaikan pengisian di aplikasi e-rapotnya untuk panduan kompetensi yang ada di fase E atau kelas 10. Seperti itu Bapak Ibu guru pembimbing PKL, dan di sini sudah saya coba mengisi semua form hard skill maupun soft skill yang dibutuhkan anak PKL di program konsentrasi keahlian TKJT. Dan berikutnya saya jelaskan untuk yang fase F ya, atau yang kelas 11. Kompetensi anak kelas 11 untuk PKL di struktur kurikulum materi produktif itu sudah saya coba buatkan sehingga Bapak Ibu guru tinggal menyesuaikan saja. Untuk elemennya sama, hard skill-nya nanti akan beda. Hard skill-nya itu sesuai dengan struktur kurikulum nama mapelnya yang tadi awal sudah saya sampaikan. Terus yang ketiga soft skill-nya itu anak kelas 11 atau fase E di kegiatan PKL itu sama. Artinya sama dengan di fase E, di mana anak PKL di TKJT itu memiliki soft skill berkomunikasi, bekerja sama, memiliki jiwa kepemimpinan, manajemen waktu, berpikir kritis, problem solving, adaptabilitas, dan kreativitas di kegiatan PKL atau praktek kerja lapangan. Dan Bapak Ibu guru pembimbing, harapan kami atau harapan saya sebagai Kakonlit tidak memiliki kesulitan dalam pengisian e-rapot dan pengisiannya sesuai dengan panduan PKL yang sudah ditentukan oleh pemerintah di awal sudah saya jelaskan. Dimana nanti Bapak Ibu guru pembimbing tinggal menyesuaikan, memilih bahan, terus tinggal melakukan pengisian sesuai pekerjaan yang diperoleh oleh siswa saat melakukan kegiatan PKL di dunia kerja atau di dunia IDUKA, dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Mungkin itu Bapak Ibu guru pembimbing PKL
yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Di kegiatan saya mensosialisasikan panduan pengisian aplikasi e-Rapot di kegiatan PKL yang ada di jurusan TKJT, Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi, SMK Negeri 1 Grondong. Saya kira cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.